Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita belajar melalui daring dulu ya, karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Oh ya, jangan lupa untuk mengirimkan foto menggunakan seragam lalu dikirim ke nomor Bu Guru untuk absensi ya. Kali ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 3, ide pokok dan gambar cerita. Menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Selain menentukan ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu juga dapat menentukan ide pokok dari gambar. Untuk menentukan ide pokok dari gambar, yaitu yang pertama, memperhatikan apa saja yang ada pada gambar. Yang kedua, bagaimana situasi dalam gambar, misalnya siapa tokoh yang ada pada gambar, di mana lokasi gambar, dan bagaimana pemandangan yang ada pada gambar. Yang ketiga, menentukan ide pokok gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar. Sekarang ini adalah salah satu contoh menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Ide pokok berdasarkan gambar tiap-tiap paragraf. Di situ ada sebuah gambar. Diperhatikan. Nah, paragraf yang pertama yaitu bahan baku pembuatan gerabah adalah tanah liat karena gambarnya gambar tanah liat. Yang kedua, tahap pembuatan gerabah menggunakan beberapa teknik karena di situ memperlihatkan bagaimana membuat gerabah. Yang ketiga yaitu tahap finishing gerabah dengan pemberian warna karena dalam gambar di situ ada beberapa warna gerabah yang sudah jadi. Dari gambar tersebut kita bisa membuat sebuah ide pokok. Setelah menemukan ide pokok yang tadi, kita akan membuat sebuah cerita dari ide-ide pokok yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah contoh cerita yang sudah jadi dari gambar di atas. Bahan baku pembuatan gerabah adalah tanah liat. Sebelum digunakan tanah liat harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran. Kemudian tanah yang telah tercampur ditambahkan air secukupnya dan diulek sampai rata dan homogen. Selanjutnya bahan gerabah sudah siap dipergunakan untuk perwujudan bahan gerabah. Itu menggunakan paragraf 1. Paragraf kedua, tahap pembuatan gerabah menggunakan beberapa teknik. Beberapa teknik pembuatan yang dapat diterapkan antara lain teknik putar, teknik cetak, teknik lempengan, teknik pijat, teknik pilin. Setelah gerabah terbentuk, selanjutnya adalah proses pengeringan. Dapat dilakukan dengan atau tanpa panas matahari. Setelah kering, selanjutnya adalah tahap pembakaran. Paragraf ketiga yaitu tahap finishing gerabah dengan pemberian warna. Finishing yang dimaksud di sini adalah proses akhir dari gerabah setelah proses pembakaran. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya memulas dengan cat warna, melukis, menempel atau menganyam dengan bahan lain dan lain-lain. Menulis ide pokok dari teks. Ide pokok dapat ditemukan di awal, tengah, akhir, atau awal hingga akhir paragraf. Untuk menentukan sebuah paragraf menjadi ide pokok memerlukan beberapa cara. Seperti yang pertama, menulis ide pokok dengan menggunakan tabel. Yang kedua, menulis ide pokok menggunakan diagram pohon. Sekarang Bu Guru memiliki sebuah teks atau cerita yang nantinya akan kita buat untuk menulis ide pokok menggunakan diagram pohon. Perhatikan dulu teks tersebut. Permainan boy-boyan. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional. Salah satunya permainan boy-boyan yang berasal dari Pulau Jawa. Permainan ini
biasanya dimainkan anak-anak pada sore hari. Permainan boy-boyan merupakan permainan berkelompok. Cara memainkan permainan ini hampir sama dengan permainan bola gelinding. Untuk memainkan permainan boy-boyan, bentuklah 2 kelompok. Kelompok pertama bertugas melempar bola untuk menghancurkan susunan batu yang sedang membentuk piramida, sedangkan kelompok yang lain bertugas untuk menyusun batu hingga berbentuk piramida dan menghindari lemparan bola. Kelompok yang bertugas melempar bola melakukan lemparan secara bergantian antar anggota dalam satu kelompok sehingga dapat menghancurkan susunan batu. Kelompok lainnya harus menghadang serangan bola yang dilempar tersebut agar tidak mengenai susunan batu. Jika ada bola yang mengenai penyusunan batu, penyusunan tersebut tidak dapat melanjutkan permainan dan digantikan teman sekelompoknya. Permainan ini akan selesai jika kelompok penyusun berhasil menyusun batu berbentuk piramida dan mengatakan boy. Setelah selesai, kedua kelompok akan bertukar peran. Permainan boy-boyan dapat menjadi salah satu pilihan permainan anak-anak karena banyak memiliki nilai positif. Salah satu manfaat permainan ini adalah melatih kerjasama anak-anak dalam satu kelompok. Selain itu, permainan ini juga dapat melatih kecepatan fisik anak-anak. Permainan ini harus terus dimainkan agar tidak musnah begitu saja. Berikut adalah contoh penampilan menulis ide pokok menggunakan diagram pohon. Di situ yang pertama yaitu yang ada di tengah itu judul teks yaitu permainan boy-boyan. Yang ke atas yaitu ide pokok paragraf yang pertama yaitu Indonesia memiliki banyak permainan tradisional. Salah satunya permainan boy-boyan yang berasal dari Pulau Jawa. Yang di sampingnya ada ide pokok paragraf kedua yaitu untuk memainkan permainan boy-boyan bentuklah 2 kelompok. Yang di bawahnya ada ide pokok paragraf ketiga yaitu kelompok yang bertugas melempar bola melakukan lemparan secara bergantian antar anggota dalam satu kelompok sehingga dapat menghancurkan susunan batu. Kelompok lainnya harus menghadang serangan bola yang dilempar tersebut agar tidak mengenai susunan batu. Yang terakhir, kotak terakhir itu ada ide pokok paragraf keempat yaitu permainan boy-boyan dapat menjadi salah satu pilihan permainan anak-anak karena banyak memiliki nilai positif. Membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Cerita pendek atau cerpen merupakan cerita yang terdiri atas kurang lebih 10.000 kata. Dalam sebuah cerita pendek biasanya terdapat seorang tokoh utama pada suatu keadaan tertentu. Sama seperti cerita lainnya, cerita pendek juga dapat dibuat berdasarkan peta pikiran. Langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. 3. Membuat kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. 4. Menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. 5. Merangkai kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Yang keenam, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Saat membuat kalimat, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pengertian komik. Komik adalah cerita gambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan panduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata biasanya disajikan dalam balon-balon kata. Balon-balon kata tersebut dapat berisi narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Ini adalah contoh komik yang sudah diberikan balon-balon kata. Ciri-ciri komik. Yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. 2. Menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. 3. Dapat bersifat kepahlawanan. 4. Mengandung cerita humor untuk menghibur pembacanya. 5. Proporsional. Teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Yang keenam, penggambaran watak secara sederhana. Tujuannya agar pembaca memahami pesan dari cerita.
Langkah-langkah membuat komik. Yang pertama, menentukan tema dan judul komik. Yang kedua, membuat sketsa atau sketching, yaitu menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. Yang ketiga, memberikan tinta, yaitu penegasan garis sketsa menggunakan tinta. Yang keempat, memberikan warna, yaitu memberikan warna pada gambar yang dilakukan dengan dua tampilan, hitam putih atau banyak warna. Yang kelima, membuat teks pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar toko. Ini adalah salah satu contoh pembuatan sketsa, pemberian teks percakapan, dan pemberian tinta dan pewarnaan pada teks. Sekarang Bu Guru memiliki 4 soal yang bisa kalian kerjakan di buku tulis tema. Jangan lupa tulisnya menggunakan tulisan tegak bersambung atau Latin ya. Selamat mengerjakan dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa untuk kirim foto kepada Bu Guru sebagai absensi. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.